Saya akan mengatakan begini, saya rasa orang-orang itu salah. Saya tidak pernah membayangkan, kecuali jika mereka bersenjata, mereka akan melakukan pemberontakan seperti itu. Karena mereka adalah orang-orang yang brutal. Apa yang disebut kepemimpinan mereka sangat brutal. Mereka adalah pembunuh. Mereka menembak, membunuh 52.000 orang. Dan petarungnya termasuk yang terbaik. Ya, petarung gulat. Mereka membunuh dia dan 2 temannya hanya karena berbicara. Bahkan tidak terlalu buruk tentang rezim itu. Gila, bunuh mereka. Mereka membunuh rakyatnya sendiri sampai habis. Terjadi protes yang disertai kekerasan di Iran setelah Trump berbicara kepada rakyat Iran. Jalan-jalan di Teheran kembali terjadi bentrokan. Sementara Donald Trump mengatakan bahwa rezim tersebut harus bersiap menghadapi tekanan baru dari Amerika Serikat. Semuanya sudah disepakati, tapi mereka membatalkan perjanjian karena menemukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Mereka berpikir berbeda, dan kami tidak akan menerima itu. Kami akan terus maju saja. Kami akan menyerang mereka malam ini. Kita akan menghilangkan seluruh kemampuan mereka untuk melakukan apapun yang berhubungan dengan Selat Harlan. Dan saya rasa pada akhirnya kita akan menguasai semuanya. Dan apa yang mereka lakukan itu sangat bodoh, sangat konyol. Dan mereka memperlakukan orang-orang dengan sangat buruk. Mereka telah membunuh 52.000 pengunjuk rasa sejauh ini, menurut yang kami ketahui. Dan mungkin lebih banyak lagi. 52.000 orang tewas dalam situasi yang benar-benar mengerikan. Negara kami ingin membantu kalian, dan kami ingin semuanya berjalan dengan baik. Kami memiliki orang-orang yang siap, bersedia, dan mampu. Itu semua tergantung pada kalian. Tuhan memberkati Iran tanpa mempedulikan rezimnya dan berbicara langsung kepada rakyat Iran. Pemberontakan ini tidak dimulai karena perintah dari luar, tetapi karena beban yang menumpuk di dalam Iran sendiri. Uang yang ditahan, gaji yang terlambat, pensiun yang tidak mencukupi, obat-obatan yang sulit dijangkau, dan pemerintah yang terus menghabiskan sumber daya untuk senjata dan kelompok sekutu, sementara keluarga-keluarga menuntut kebutuhan dasar. Para sopir dan pelanggan yang dirugikan melakukan protes di ibu kota. Para pasien melaporkan kenaikan harga obat yang sangat tinggi. Para perawat berkumpul di Shiraz dan Yazd. Dan para pensiunan telekomunikasi turun ke jalan di Kermanshah, Kurdistan Iran, dan Khuzestan. Petugas bergerak maju melawan para pengunjuk rasa, dan laporan menyebutkan penggunaan pentungan serta gas air mata. Pada saat yang sama, Trump secara resmi memberitahu Kongres tentang dimulainya kembali operasi militer yang dimulai pada 7 Juli, dan memperingatkan bahwa serangan baru akan menghantam posisi garda revolusi. Rezim sekarang berusaha menahan tekanan militer dari luar dan pemberontakan sosial dari dalam. Hal inilah yang membuat begitu banyak warga Iran kehilangan rasa takut mereka. Karena pemerintah tidak mampu membayar atau melindungi rakyatnya sendiri. Bagaimana Teheran akan mengendalikan jalanan sementara Amerika Serikat semakin memperketat tekanan? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten seperti ini, langsung dan tanpa basa-basi. Pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Titik ketegangan terbesar muncul di Teheran, di mana ratusan pengemudi dan pelanggan yang terhubung dengan perusahaan ayam, Ilyal, dan Montas berkumpul untuk hari kedua berturut-turut. Mereka menuduh perusahaan-perusahaan tersebut menahan pembayaran yang telah dibayarkan dan membatalkan transaksi terkait pembelian kendaraan dan truk. Tuntutan mereka awalnya bersifat ekonomi. Namun situasinya menjadi semakin politis ketika pasukan keamanan bergerak maju untuk membubarkan kelompok tersebut. Video yang beredar di media sosial menunjukkan aksi saling dorong. Orang-orang berlarian dan para demonstran berteriak menentang penindasan. Hey! Rezim tahu bahwa protes karena masalah uang bisa berkembang dengan cepat, karena hal itu mempengaruhi para pekerja, keluarga, dan pembeli kecil. Mereka sudah kehilangan kepercayaan pada bank dan perusahaan yang dilindungi oleh sistem. Krisis kesehatan membuka front baru. Pasien dengan penyakit autoimun melaporkan bahwa obat yang sebelumnya dijual sekitar 100.000 toman, sekarang harganya menjadi 32 juta toman. Kenaikan ini membuat pengobatan menjadi mustahil bagi sebagian keluarga dan membuat kelangkaan obat menjadi kemarahan publik. Ini bukan hanya soal inflasi di atas kertas.
Ini adalah orang-orang yang bergantung pada pengobatan terus-menerus, dan mereka menemukan harga yang ratusan kali lebih mahal. Sementara pendapatan mereka tidak mengikuti kenaikan tersebut. Situasi ini memperlihatkan pilihan yang diambil pemerintah Iran. Sumber daya tetap dialokasikan untuk rudal, drone, dan kelompok bersenjata yang terhubung dengan Teheran. Sementara para pasien harus melakukan protes demi mencoba membeli obat. Perawat dan tenaga kesehatan juga mulai bersuara. Di Shiraz, para pekerja berkumpul di depan Universitas Ilmu Kedokteran untuk menuntut gaji, tunjangan yang tertunda, dan kondisi yang lebih baik. Di Yazd, sebuah unjuk rasa yang diadakan pada 12 Juli mengumpulkan para profesional yang melaporkan pembayaran yang tertunda selama berbulan-bulan. Protes di dalam dan di sekitar fasilitas kesehatan membawa risiko yang lebih besar karena para peserta dapat dengan mudah diidentifikasi oleh pemerintah sendiri. Meski begitu, mereka tetap turun ke jalan, dan mereka menegaskan bahwa mereka lebih memilih menghadapi tekanan daripada menerima penghinaan bekerja tanpa dibayar. Apakah Anda atau tentara Amerika atau Israel bisa mencapai sisa garis ketiga, keempat, atau kelima mereka? Apakah Anda tahu di mana mereka berada untuk membunuh? Saya tahu. Tapi kami tidak ingin membicarakannya. Tapi kami pasti sedang mengamati. Ya, saya tahu banyak tentang hal itu. Saya tahu banyak, tapi saya rasa tidak pantas membicarakannya sekarang. Tapi mari kita bicarakan ini dengan serius sekarang. Misalnya, kita akan menyerang mereka dengan keras malam ini, dan kita akan menyerang mereka dengan keras besok. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang itu. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya apa-apa selain omong besar. Lanjutkan seperti itu, Presiden. Sangat baik melakukan itu, karena saya bisa mengenal mereka. Mulbakal, dan itu jauh lebih baik. Mereka bilang saya cukup masuk akal. Tapi saya mengenal mereka dan mereka adalah orang-orang yang gila dan dingin. Trump masuk ke dalam skenario ini dengan berbicara langsung tentang kelemahan orang-orang Iran di hadapan kekuatan rezim. Dalam wawancara pada 13 Juli, dia menyatakan bahwa rakyat tidak memiliki senjata untuk menghadapi aparat negara yang bersenjata dan memperingatkan risiko jatuhnya korban jiwa lagi jika kerumunan diserang. Tak lama kemudian, dia berjanji akan menyerang pemerintah Iran dengan kekuatan pada malam itu dan keesokan harinya. Dia juga mengatakan bahwa rakyat Iran harus bersiap-siap karena Amerika Serikat akan datang. Pernyataan itu meningkatkan tekanan psikologis terhadap Teheran, tepat ketika aksi di jalanan kembali bergerak karena alasan ekonomi dan sosial. Gedung Putih juga mengubah ancaman itu menjadi tindakan resmi. Trump mengirimkan pemberitahuan kepada Kongres tertanggal 10 Juli yang memberitahukan bahwa operasi telah dilanjutkan pada 7 Juli. Menurut pemberitahuan tersebut, fase baru dimulai setelah pemerintah Iran melanggar nota kesepahaman yang ditandatangani pada 17 Juni dan kembali menyerang kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Dengan secara resmi mencatat dimulainya kembali operasi, Trump memulai penghitungan baru dalam legislasi kewenangan perang dan menegaskan bahwa tekanan yang diberikan tidak hanya berupa kata-kata. Komando Pusat Amerika Serikat mengkonfirmasi adanya serangan selama 5 jam yang diselesaikan pada malam 13 Juli. Target militer de Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Musa, dan Bandar Abbas telah diserang. Lebih dari 50.000 personel militer Amerika Serikat tetap dikerahkan di Timur Tengah. Bagi Teheran, ini berarti membagi kekuatan antara pertahanan pesisir, perlindungan pangkalan, dan pengendalian protes di kota-kota besar. Trump juga menyatakan bahwa nota kesepahaman dengan Iran berfungsi sebagai ujian dan Teheran gagal karena tidak memenuhi kesepakatan tersebut. Garda revolusi juga mengalami pukulan diplomatik di Inggris. Pemerintah Inggris mengumumkan pada 13 Juli bahwa dukungan terhadap kelompok tersebut akan dilarang dalam aturan baru terkait ancaman yang berhubungan dengan pemerintah asing. Reza Pahlavi mendukung keputusan tersebut dan menyatakan bahwa langkah itu mengakui ancaman yang ditimbulkan oleh rezim terhadap warga negara Inggris dan kepentingan Inggris. Pahlavi juga meminta agar pemerintah Barat meningkatkan dukungan mereka terhadap perjuangan rakyat Iran untuk kebebasan. Reaksinya menghubungkan tekanan eksternal dengan demonstrasi di dalam negeri, tetapi tidak menghapus asal mula sebenarnya dari pemberontakan tersebut, yaitu kehidupan sehari-hari rakyat Iran itu sendiri. Nota kesepahaman yang dibawa oleh para negosiatornya hanyalah dokumen kedok. Itu memang dibuat untuk runtuh. Itu memang dibuat untuk menguji. Itu hanyalah sebuah ujian. Kami tidak tahu. Lihat, nota kesepahaman tidak berarti banyak dengan para bajingan dan juga tidak berarti banyak dengan orang-orang terhormat. Karena itu hanya nota kesepahaman. Itu tidak berarti banyak.
Saya bilang, karena kita, lihat, itu taktik standar di Zeriu. Kamu buat nota kesepahaman dulu, lalu perjanjian. Saya bilang langsung saja ke perjanjian dulu. Itu semacam ujian, dan mereka tidak ada di sana. Mereka tidak menghormati ujian itu. Kita sudah sepakat soal itu berkali-kali. Saya bilang, perhatikan, saya jamin. Dan mereka tidak pernah menepati. Teheran menghadapi pilihan yang semakin sempit. Memindahkan unit-unit garda revolusi untuk menekan demonstrasi di jalanan, melemahkan perlindungan terhadap fasilitas militer yang sedang diserang. Jika pasukan tersebut tetap difokuskan untuk bertahan melawan Amerika Serikat, hal itu memungkinkan demonstrasi ekonomi berkembang dan saling terhubung. Polisi bisa membubarkan kelompok dengan gas air mata dan pentungan, tapi mereka tidak bisa menurunkan harga, mengembalikan uang, membayar perawat, atau memulihkan pensiun. Disitulah pemerintah Iran menunjukkan kelemahan terbesarnya. Sekarang mereka harus menjawab kepada rakyat yang menuntut makanan, gaji, perawatan, dan martabat. Rezim menuntut pengorbanan dari rakyat yang tinggal di Iran, sementara mereka melindungi kekuasaan mereka sendiri. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang fokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan. Terima kasih.